Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Deladia Priyatiningrum, Widyaswara Ahli Madya BPSDM Kemendagri. Pada sesi ini kita akan berbicara tentang pengaruh kesamaan gender dalam perencanaan pembangunan. Setiap kebijakan yang responsif gender adalah investasi untuk menciptakan masyarakat yang lebih maju dan berkeadilan. Salam PUG, setara, adil, sejahtera. Kompetensi dasar pada sesi ini adalah bagaimana setelah pembelajaran ini peserta mampu membedakan kodrat biologis dan gender, menganalisis ketimpangan melalui APKM, menggunakan instrumen GAP untuk merumuskan rencana aksi, mengintegrasikan kebijakan ke dalam perencanaan daerah, serta melakukan evaluasi berbasis bukti demi perbaikan perencanaan pembangunan berkelanjutan. Indikator keberhasilan yang akan kita tuju untuk sesi ini adalah bagaimana kita memahami konsep dasar pembangunan kesetaraan gender dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, melakukan analisis isu strategis melalui pendekatan gender analysis pathway 4 langkah, dan mengintegrasikan perencanaan responsif gender secara sinkron ke dalam siklus dokumen perencanaan pembangunan. 3 materi yang akan kita bahas tentu saja berkaitan dengan pembangunan kesetaraan gender dalam sistem perencanaan pembangunan, analisis isu gender strategis melalui pendekatan GAP, tata cara integrasi perencanaan responsif gender dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Kalau misalnya saya bertanya pada Bapak Ibu sekalian, apa yang Anda ketahui tentang gender? Kira-kira jawabannya apa? Benar sekali. Ketika kita berbicara gender, maka kita bicara tentang konstruksi sosial yang sifatnya dinamis, dibentuk oleh budaya, lingkungan, dan waktu, dan statusnya dapat dipertukarkan, bukan bawaan. Suatu contoh misalnya anggapan bahwa perempuan mengurus ranah domestik dan laki-laki adalah pencari nafkah utama, semakin kesini semakin bergeser. Kenapa? Karena adanya konstruksi sosial tadi. Nah, akan tetapi pada realitanya ternyata masih banyak sekali ketidakadilan gender di masyarakat. Marginalisasi, subordinasi, stereotip, beban ganda, dan kekerasan seringkali masih ada di dalam pembangunan sehingga menyebabkan asumsi buta gender di dalam pembangunan saat ini. Suatu contoh misalnya, Ibu Siti bekerja sebagai buruh tani di sebuah desa. Meskipun memiliki kemampuan yang sama dengan pekerja laki-laki, ia menerima upah lebih rendah. Selain itu, ketika ada pelatihan pertanian modern, peserta yang dipilih sebagian besar adalah laki-laki, dengan asumsi bahwa mereka dianggap sebagai pencari nafkah utama. Nah, bentuk ketidakadilannya seperti apa? Benar, marginalisasi atau peminggiran perempuan dari akses ekonomi. Nah, berbicara tentang pengaruh kesamaan gender, landasan hukumnya terdiri dari Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2004, Permendagri 67 Tahun 2011, dan PMK 137 Tahun 2024. Dengan dasar hukum ini, maka PUG bukan lagi sekedar himbauan tetapi juga mengikat bagi setiap aparatur pemerintah daerah. Sehingga tentu saja kita berkeinginan agar terjadi transformasi perencanaan dari buta gender menjadi responsif gender. Bagaimana mengakui perbedaan kebutuhan berdasarkan jenis kelamin, usia, dan kerentanan, mewajibkan penggunaan data terpilah, kemudian anggaran disusun berbasis bukti dan berdampak langsung, dan PUG adalah menjadi tanggung jawab lintas sektoral. Nah, adapun siklus PUG yang terintegrasi menuju continuous improvement adalah perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi. Monef bukan sekedar mencari kesalahan, tetapi bagaimana menjadikan umpan balik untuk memperbaiki perencanaan GAP dan ARG-nya. Manfaat implementasi PUG bagi pembangunan apa? Ya, salah satunya adalah efisiensi penggunaan anggaran, peningkatan kualitas publik, dan dukungan pencapaian kinerja utama. Sehingga nantinya perencanaan itu akan lebih menjadi optimal. Dan bagaimana caranya? Tentu saja kita akan berawal dari hasil analisis GAP-nya atau penetapan isu dan intervensinya. Kemudian kita akan masuk kepada
kerangka kerja logis atau KKL dan diuraikan di dalam KAK atau petunjuk operasional yang nantinya akhirnya menjadikan anggaran itu responsif gender. Ketika kita berbicara tentang GAP atau 4 gelar Gender Analysis Pathway, maka kita berbicara 4 langkah. Analisis isu, identifikasi akar permasalahan, bagaimana rencana aksinya dan mengeksekusinya atau mengidentifikasi stakeholder-nya. Untuk kita bisa menganalisis isu, maka kita bisa menggunakan kerangka APKM atau sebagai alat diagnostis kesenjangan pembangunan. A-nya adalah akses atau peluang dan jangkauan, fokusnya siapa yang mendapatkan program ini. Partisipasi atau P, partisipasi adalah keterlibatan pengambilan keputusan. K atau kontrol, itulah kekuasaan atau sumber dayanya. Dan M adalah manfaat atau hasil akhir dari dan dampaknya. Nah, keberhasilan dari PUG bisa kita lihat dari IPG atau Indeks Pembangunan Gender, di mana mengukur pencapaian pembangunan manusia, jadi semakin tinggi semakin baik, dan IKG atau Indeks Ketimpangan Gender atau disparitasnya, jadi semakin turun semakin baik tentunya. Dan kita berharap dengan revitalisasi GAP dari 9 langkah menuju 4 langkah akan menjadikan analisis ini menjadi lebih simpel tetapi juga lebih dalam. Nah, untuk menganalisis penyebabnya kita bisa menggunakan yang namanya pohon masalah. Nah, untuk pohon masalah, maka batangnya adalah isu utamanya, kemudian daun dan cabangnya adalah dampaknya, dan akarnya adalah akar permasalahan yang dicari. Nah, tentu saja yang perlu diingat adalah kita harus menggunakan data terpilah. Bagaimana kondisi tanpa data terpilah, maka akan yang ada namanya buta gender. Kemudian proses pemilahannya tentu saja ada data kualitatif dan data kuantitatif, dan kita juga terus berharap bahwa data tersebut adalah hasil evidence based atau policy-nya. Nah, kemudian setelah kita tahu tentang akar permasalahan, maka kita akan masuk yang namanya kerangka kerja logisnya atau KKL-nya yang terdiri dari input, output, dan outcome. Bagaimana rencana intervensi tersebut harus memperhatikan inputnya, outputnya, dan outcome dan impact-nya tentunya. Sehingga rencana aksi ini diselaraskan dengan nomenklatur subkegiatan perangkat daerah yang tersedia di dalam SIPD. Nah, sehingga nantinya benar-benar dari input, proses, output, outcome, dan impact-nya itu benar-benar nantinya bisa terukur dengan baik tentunya. Dan langkah yang keempat adalah bagaimana kita mengidentifikasi stakeholder yang terlibat. Suatu contoh misalnya, tingginya angka stunting memerlukan stakeholder dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas ketahanan pangan, serta dinas pemberdayaan manusia tentunya. GAP bukan tambahan atau beban, melainkan instrumen analisis yang melekat untuk memastikan alokasi anggaran daerah merupakan permasalahan secara presisi tentunya. Di dalam dokumen, maka ketika kita bicara tentang RPJMD, ada di dalam gambaran umum kondisi daerah, kemudian permasalahan dan isu-isu strategis, dan bab strategi, arah kebijakan, dan program. Untuk jangka pendek atau RKPD, maka PUG di dalam dokumennya ada di dalam bab 1 tentang latar belakang dan dasar hukum, bab 2 tentang kerangka ekonomi daerah, bab 3 tentang sasaran dan prioritas, dan bab 4 tentang rencana kerja. Dan semuanya itu juga harus kita seimbangkan dengan yang namanya timeline, atau aturan emasnya adalah sinkronisasi atau the golden rule-nya. Bagaimana nantinya aspirasi dari desa sampai dengan kabupaten itu benar-benar terangkum. Kita harus melihat timelinenya, seperti musrenbang desa itu diadakan di bulan apa, kecamatan di bulan apa, kemudian forum perangkat daerah itu di bulan apa, dan lain sebagainya. Nah, untuk musrenbang ada di bulan Januari sampai dengan bulan Februari, itu untuk musrenbang desa dan kecamatan, dan seterusnya sampai pada akhirnya nantinya terjadi penetapan APBD-nya. Sehingga kalau kita lihat di sini, arsitektur kelembagaan ekosistem kolaborasi lintas sektornya, Bapeda adalah sebagai koordinator, kemudian DP3A sebagai penggerak atau katalisator, dan inspektorat sebagai pengawas, dinas PMD sebagai mendorong implementasi PUG-nya. Kalau kita lihat
Bapak Ibu sekalian, benang merah perencanaan di sini adalah bagaimana tata kelola PUG yang sukses itu bisa merangkai aspirasi akar rumput, visi makro kepala daerah, dan eksekusi mikrosektoral menjadi satu kesatuan utuh. Dengan menempatkan GAP di jantung siklusnya, maka perencanaan birokrasi akan bertransformasi dari sekedar kepatuhan dokumen menjadi instrumen perubahan sosial yang benar-benar presisi. Nah, oke, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan untuk sesi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Yang perlu kita lihat adalah pembangunan yang berkualitas dimulai dari kebijakan yang adil bagi perempuan dan laki-laki. Tetap semangat, salam PUG, setara, adil, sejahtera.